Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Jihan Novita. Saudara, arus penumpang di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meningkat. Peningkatan jumlah penumpang dipengaruhi berakhirnya masa liburan Natal dan Tahun Baru. Data dari pihak Angkasa Pura Bandara Juanda hingga pukul 9 pagi, total penumpang mencapai 7.000 lebih. Mayoritas rute penerbangan Bandara Juanda, Jakarta, Bali, Medan, dan Balikpapan. Diperkirakan jumlah penumpang akan mencapai jumlah tertinggi pada hari Sabtu dan Minggu besok. Meski libur tahun baru telah usai, saudara, stasiun Pasar Senen masih ramai calon penumpang. Hari ini lebih dari 12.000 calon penumpang meninggalkan Jakarta ke daerah-daerah di Jawa. Tujuan yang masih jadi favorit adalah Yogyakarta dan Surabaya. KAI Daob 1 Jakarta menyebut puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di stasiun Pasar Senen terjadi pada Kamis 2 Januari kemarin. Sementara saudara, di Badung, Bali, Bandara Ngurah Rai terpantau ramai dipadati wisatawan yang meninggalkan Bali usai menjalani liburan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus balik, pihak bandara telah melakukan antisipasi di titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan seperti di tol gate masuk dan keluar, proses check-in, serta di pemeriksaan penumpang atau security checkpoint. Dari data penerbangan pada 2 Januari 2025, keberangkatan domestik atau wisatawan yang meninggalkan Bali lebih tinggi, yakni 16.400 keberangkatan. Di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, saudara, antrean calon penumpang terlihat di loket check-in bandara sejak Jumat pagi. Puncak arus balik Natal dan Tahun Baru 2025 di Bandara Kuala Namu diprediksi akan terjadi pada Minggu 5 Januari mendatang, mengingat libur panjang akan berakhir. Data per tanggal 2 Januari pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat sebanyak 80 pesawat yang datang ke Bandara Internasional Kuala Namu dengan jumlah penumpang sebanyak 9.405 orang. Dan untuk kepergian domestik dan internasional sebanyak 81 pesawat dengan 11.522 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, saudara, pihak bandara sudah menyediakan opsi extra flight atau penerbangan tambahan. Dan saudara, informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan 3 jurnalis Kompas TV. Ada Abel Insani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan juga ada Sinta Pramadewi di Bandara Ngurah Rai, Bali, serta ada Emir Syah di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya ke Jakarta terlebih dahulu, ada Abel di sana. Abel, bagaimana suasana libur panjang? Apakah masih terasa di Stasiun Pasar Senen? Dan dari data, berapa calon penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada hari ini? Selamat siang, Jihan dan juga saudara. Untuk saat ini situasi di Stasiun Pasar Senen ini masih terlihat ramai begitu ya. Artinya situasi dari libur panjang Natal dan juga Tahun Baru ini juga masih terasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk puncak dari libur Natal dan Tahun Baru untuk arus baliknya, ini sebenarnya memang sudah terjadi kemarin pada 2 Januari 2025, yakni sebanyak 43.000 lebih penumpang yang datang dari beberapa daerah ke Stasiun Pasar Senen atau turun di Stasiun Pasar Senen ataupun juga di Daob 1. Tetapi kalau untuk saat ini atau dari tadi pagi ini memang masih ramai. Nah, ini terlihat dari sekitar pukul 8 hingga saat ini masih terlihat situasi dan juga aktivitas para calon penumpang yang akan pergi ke suatu daerah atau di beberapa daerah di Pulau Jawa begitu melalui Stasiun Pasar Senen. Kalau kita lihat data atau tadi yang sudah disebutkan oleh Kepala Humas Stasiun Pasar Senen, ini mengatakan bahwa untuk hari ini saja ini calon penumpang yang akan berangkat melalui Stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 14.000 lebih. Ini sudah data terupdate karena tadi sebelumnya pada pukul 8 disebutkan ada lebih dari 12.000, tapi untuk saat ini sudah lebih dari 14.000, artinya memang ada peningkatan. Tetapi ini tidak akan melihat bagaimana tren dari
2 hari yang lalu begitu ya, atau kemarin, di mana puncak dari arus libur Nataru ini terjadi kemarin, artinya untuk sekarang memang sudah menurun dan puncak dari arus libur Nataru memang hanya terjadi pada tanggal 2 Januari kemarin. Saat ini situasi masih ramai dan memang untuk daerah yang paling favorit dikunjungi dari stasiun Pasar Senen atau Daob 1 ini adalah ke daerah Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan juga Purwokerto. Ini juga terus dihimbau dari PT, maksud saya dari stasiun Pasar Senen ke calon penumpang yang akan menuju ke beberapa daerah untuk bisa berhati-hati terkait dengan barang tertinggal ataupun juga dengan kesehatan. Karena tadi juga sempat disebutkan oleh Humas dari stasiun Pasar Senen yang menyebutkan bahwa selama periode Nataru ini memang banyak sekali barang-barang yang tertinggal, bahkan nilainya ini bisa lebih dari 199 juta jika ditotalkan atau diuangkan. Nah, ini artinya untuk saat ini dari maksud saya dari stasiun Pasar Senen selalu menghimbau kepada para penumpang yang akan menuju ke beberapa daerah atau dari daerah menuju balik ke Jakarta ini untuk bisa memperhatikan barang tertinggal. Tapi jangan khawatir, jika memang tertinggal di stasiun ini akan ada pelayanan untuk bisa melayani siapapun yang memang barangnya tertinggal, bisa melalui telepon, nanti bisa langsung ditanggapi begitu ya terkait dengan barang yang tertinggal, ataupun jika memang barang tertinggal sampai pada masa tertentu ini tidak diambil atau tidak ada yang mencari, dari stasiun Pasar Senen akan menyimpan barang tersebut dan jika nanti suatu hari ditanyakan maka bisa diambil di stasiun Pasar Senen. Untuk saat ini yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda, Jihan. Iya, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh calon penumpang yang mayoritas akan berangkat ke wilayah Yogyakarta dan juga Surabaya. Baik, terima kasih Abel dari stasiun Senen. Kita akan bergeser ke Bandara Ngurah Rai Bali. Ada Sinta di sana. Sinta, bagaimana pantauan arus balik di sana pada siang hari ini dan kapan prediksi puncak arus balik yang terjadi di sana? Baik, Jihan dan saudara, pantauan kami di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada hari ini terkait dengan keberangkatan terlihat ada kepadatan, di mana jika dilihat dari data flight plan pada tanggal 3 Januari ini, diperkirakan arus penumpang di Bandara Ngurah Rai ini mencapai 83.736 penumpang. Di antaranya untuk domestik itu untuk kedatangan ada sekitar 14.800 penumpang, kemudian untuk keberangkatan ada 20.109 penumpang. Ini mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat dari data-data sebelumnya untuk keberangkatan wisatawan domestik ini yang meninggalkan Bali pasca liburan ini merupakan data paling tinggi selama beberapa hari terakhir. Kemudian untuk internasional juga kita lihat dari data untuk kedatangan ada sekitar 23.600 kedatangan dan keberangkatan ada 25.094 penumpang. Ini terlihat sudah ada peningkatan juga, jadi keberangkatan lebih tinggi dibandingkan daripada kedatangan wisatawan daripada mancanegara. Nah, kemudian untuk terkait dengan tingginya arus penumpang di bandara ini selama periode Nataru ini, untuk realisasi penerbangan tambahan sudah dilakukan ada sekitar 338 penerbangan tambahan untuk domestik. Dan untuk penerbangan internasional ada 340 penerbangan internasional. Nah, kalau kita lihat untuk data keberangkatan ini, bisa dikatakan bahwa hari ini merupakan salah satu puncak daripada arus keberangkatan wisatawan yang meninggalkan Bali. Untuk itu, untuk mengoptimalisasikan terkait dengan arus keberangkatan wisatawan ini, Bandara Ngurah Rai juga sudah mempersiapkan, yaitu mengoperasikan secara penuh 19 lajur pemeriksaan, baik itu di terminal domestik maupun di internasional. Dan juga mengerahkan ada sekitar 80 petugas aviation security per shift-nya. Dan ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan daripada calon penumpang di Bandara Ngurah Rai. Selain itu juga pihak bandara juga untuk mendukung kelancaran dari operasional ini diimbau kepada para calon penumpang untuk mempersiapkan dokumen dan juga mengantisipasi kepadatan lalu lintas dengan berangkat lebih awal menuju ke bandara. Kembali ke Anda, Jihan.
Ya, hari ini menjadi salah satu puncak arus balik yang terjadi dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Terima kasih Sinta dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Kita akan terbang ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Ada Emir Syah di sana. Emir Syah, bagaimana situasi di Bandara Kuala Namu pada siang hari ini dan berapa extra flight yang disiapkan oleh pihak bandara untuk mengantisipasi atau mengatasi lonjakan penumpang? Baik Jihan dan juga saudara, untuk situasi di Bandara Internasional Kuala Namu pada siang hari ini cukup ramai dan cukup padat, mengingat sebentar lagi masa libur Natal dan Tahun Baru akan segera usai. Namun, sejak pagi tadi memang para calon penumpang sudah mulai membadati Bandara Internasional Kuala Namu dan terjadi antrian yang cukup panjang di depan kaunter tiket, di mana memang pada saat ini belum memasuki puncak arus balik di Bandara Internasional Kuala Namu. Proyeksikan untuk puncak arus balik sendiri akan terjadi pada tanggal 4 dan tanggal 5 Januari mendatang. Namun, para penumpang memilih pergi ataupun meninggalkan Sumatera Utara lebih awal dikarenakan agar bisa lebih cepat sampai ke kota asal, mengingat hari Senin para murid ataupun para pekerja sudah mulai melakukan aktivitas. Untuk hal itu, maka pihak Bandara Kuala Namu sendiri menambah penerbangan ataupun extra flight. Namun sampai saat ini kami masih menunggu seberapa banyak extra flight yang akan dilakukan pada hari ini. Namun jika melihat tanggal 1 dan juga tanggal 2 Januari kemarin, terdapat extra flight yang tidak cukup banyak, hanya 1 ataupun 2 penambahan penerbangan. Mengingat jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 9,98% pada arus balik tahun ini. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Emir Syah Purba dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan sebelumnya juga ada Sinta di Bandara Ngurah Rai, Bali, dan juga ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya, selamat bertugas kembali. Saudara, Kompas Siang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai KPK memanggil mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Informasi lainnya, awal tahun